ujung gang sempit, di bawah lampu jalan yang redup, sebuah gerobak bakso berdiri tegak. Asap mengepul dari kuah panas, aromanya menggoda setiap orang yang lewat. Nama gerobaknya sederhana, Bakso Sari. Tak ada yang aneh, hanya sebuah warung bakso pinggir jalan di kawasan yang dikenal sebagai tempat singgah para lelaki malam. Sari, wanita berusia pertengahan 30-an, berdiri di balik gerobak. Bibir merahnya selalu melengkung dalam senyuman tipis. Kulitnya putih mulus, kontras dengan gelapnya malam. Tak ada yang tahu pasti dari mana asalnya. Yang jelas, warung baksonya tak pernah sepi pelanggan. "Malam bang, bakso biasa atau pakai urat?" tanyanya dengan suara lembut pada seorang pelanggan, seorang lelaki berbadan tambun yang baru turun dari motornya. "Yang spesial deh, biar tambah tenaga," jawab si lelaki dengan senyum menggoda. Sari hanya terkekeh, tangannya lincah mengambil mangkuk dan menuangkan kuah panas. Bola-bola daging yang mengambang di dalamnya tampak kenyal dan menggugah selera. Si pelanggan menatap baksonya dengan tatapan lapar sebelum menyantapnya dengan lahap. Tak ada yang tahu rahasia di balik semangkuk bakso itu. Warung ini bukan sekadar tempat menjajakan makanan. Ini adalah kedok. Setiap bakso yang disajikan mengandung daging spesial. Daging yang berasal dari tumbal pesugihan. Sari bukan sekadar pedagang bakso biasa. Ia seorang wanita yang telah menyerahkan diri pada perjanjian gaib demi kecantikan dan kekayaan. Dulu, Sari hanyalah salah satu dari banyak wanita penghibur di gang ini. Hidupnya keras, dipandang rendah oleh masyarakat. Tapi segalanya berubah ketika ia bertemu dengan seorang lelaki tua misterius yang memberinya resep khusus untuk membuka usaha bakso. Sejak saat itu, hidupnya berubah drastis. Pelanggannya bertambah banyak dan entah bagaimana mereka selalu kembali. Bahkan ada yang mengaku setelah makan baksonya, mereka merasa lebih kuat, lebih bertenaga, sebelum akhirnya menghilang tanpa jejak. Tapi tak ada yang mempertanyakan hal itu. Selama baksonya enak, siapa peduli? Di ujung gang, seorang wanita tua memandang warung itu dari kejauhan. Tatapannya tajam, penuh kecurigaan. Ia pernah tinggal di sini sebelum kawasan ini berubah menjadi tempat para pria hidung belang berlalu lalang. Dan ia tahu ada sesuatu yang tidak beres dengan Sari dan warung baksonya. Namun, bagi Sari, malam baru saja dimulai. Ia mengaduk kuah dengan tenang, sesekali melirik jam di pergelangan tangannya. Waktunya sudah dekat. Saatnya menyajikan bakso spesial untuk pelanggan berikutnya. Malam semakin larut, tapi warung bakso Sari justru makin ramai. Pelanggan datang silih berganti, kebanyakan pria yang baru selesai menikmati hiburan di gang belakang. Dengan cekatan, Sari menyendok kuah panas, mengiris bakso, dan menyerahkan mangkuk penuh kepada setiap pelanggan. Tak ada yang menyadari bahwa setiap mangkuk yang mereka santap membawa lebih dari sekadar rasa gurih. "Gila, bakso lu bikin ketagihan, Sar," ujar seorang pelanggan tetap, Darman, seorang sopir taksi yang selalu mampir usai bekerja. Sari hanya tersenyum tipis. "Kalau suka, sering-sering mampir bang." Darman mengangguk semangat, lalu menyeruput kuah panasnya. Namun, malam itu ada yang berbeda. Begitu suapan pertama masuk ke mulutnya, tubuhnya mendadak merinding. Ada sensasi aneh yang menjalar dari lidahnya ke seluruh tubuh. Jantungnya berdegup lebih cepat, keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Tapi anehnya, semakin banyak ia makan, semakin nikmat rasanya. Di ujung meja, seorang pelanggan lain, seorang lelaki muda berjaket kulit, menatap Darman dengan tatapan bingung. "Bang, lu gak paham bapak? Kok pucet gitu?" Darman menelan ludah, mencoba menenangkan dirinya. Enggak apa-apa. Cuma rasanya beda aja, lebih enak dari biasanya. Tapi badan gua jadi agak panas." Sari hanya tersenyum samar sambil membersihkan tangannya dengan kain lap. "Mungkin karena kuahnya lebih pekat malam ini, bang." Tapi di balik meja, matanya melirik sekilas ke arah kuali besar di belakang gerobak.
Kuah yang menggelegak perlahan itu tampak lebih pekat dari biasanya, sedikit lebih merah, seperti mengandung sesuatu yang lain. Di tengah suasana itu, seorang wanita tua yang sejak tadi memperhatikan dari kejauhan melangkah mendekat. Wajahnya penuh keriput, matanya tajam seperti elang. "Kamu ini siapa sebenarnya?" tanyanya dengan suara serak. Pelanggan lain menoleh, suasana mendadak canggung. Sari tetap tenang. "Maksudnya apa, Bu? Saya cuma jualan bakso." Wanita tua itu mendengus. "Aku sudah lama tinggal di sini. Warung ini dulu tidak pernah ada. Dan kamu, aku tahu persis orang-orang macam kamu." Darman yang masih duduk di bangku plastik mulai merasa semakin aneh. Dadanya sesak, seperti ada sesuatu yang merayap di dalam tubuhnya. Kepalanya berdenyut keras, tapi di saat bersamaan, ia merasa tak bisa berhenti menyuap bakso ke mulutnya. Matanya melotot, tangannya gemetar, sendoknya terjatuh. "Sari, bakso ini..." Suaranya tercekat. Semua pelanggan lain menoleh. Wajah Darman memucat, dan tiba-tiba, tanpa peringatan, tubuhnya jatuh ke lantai. Jatuh dengan suara berdebum yang keras, hening. Sari berdiri diam, pandangannya lurus ke arah tubuh Darman yang tergeletak di tanah. Pelanggan lain mulai panik. "Bang Darman? Oi, bangun!" Tapi Darman tak bergerak, napasnya tersengal, matanya kosong. Dan perlahan dari sudut bibirnya mengalir sesuatu yang gelap. Sesuatu yang bukan darah biasa. Sari menggigit bibirnya. Ini bukan pertama kalinya terjadi. Tapi malam ini ada saksi yang tidak seharusnya ada. Wanita tua itu masih berdiri di tempatnya menatap Sari dengan tatapan tajam. "Aku tahu apa yang kau lakukan. Kau tak bisa menipu semua orang selamanya." Sari menarik napas dalam-dalam lalu menghela dengan tenang. Malam ini tampaknya ia harus bertindak lebih cepat. Darman dilarikan ke rumah sakit oleh beberapa pelanggan yang panik. Sari tetap di tempatnya, pura-pura ikut khawatir, tapi dalam hati ia tahu bahwa ini hanya permulaan dari masalah yang lebih besar. Tak ada yang boleh tahu rahasia di balik baksonya. Beberapa hari kemudian, warung Sari kembali beroperasi seperti biasa. Namun, kali ini suasananya berbeda. Beberapa pelanggan tetap tampak ragu-ragu untuk datang. Ada juga yang menanyakan kabar Darman. "Bang Darman katanya masih kritis di rumah sakit, Sar," kata Heru, seorang pelanggan setia. Sari mengaduk kuahnya tanpa ekspresi. "Iya, semoga cepat sembuh, ya. Mungkin dia kecapekan." Heru menatapnya curiga. "Tapi aneh, Sar. Katanya dokter nggak bisa nemuin penyebabnya. Padahal dia cuma makan bakso, terus tiba-tiba tumbang." Sari terkekeh pelan. "Bang, kalau makan bakso bisa bikin orang koma, semua warung bakso pasti udah tutup dari dulu." Heru hanya diam, tapi tatapan matanya menunjukkan ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Tak hanya Heru, beberapa pelanggan lain pun mulai bertanya-tanya. Bahkan beberapa memilih tak lagi makan di sana. Namun, bukan itu yang membuat Sari gelisah. Wanita tua yang kemarin menuduhnya masih sering datang, berdiri di seberang jalan dan mengawasi dengan tatapan penuh kecurigaan. Setiap malam, bayangannya selalu ada, membuat Sari merasa semakin tidak tenang. Suatu malam, saat warung hampir tutup, Sari mendengar suara berbisik di telinganya. "Daging itu semakin haus, Sari. Kau harus memberi lebih banyak." Sari tersentak dan menoleh ke belakang, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya ada gerobak baksonya, kuali yang masih mendidih, dan kepulan asap tipis yang berbau lebih tajam dari biasanya. Jantungnya berdebar. Ia tahu dari mana suara itu berasal. Sejak pertama kali ia melakukan perjanjian, suara-suara itu selalu muncul saat waktunya sudah dekat. Ia harus mencari tumbal baru. Namun, belum sempat ia berpikir lebih jauh, sebuah suara lain mengejutkannya. "Sari, gue tahu ada yang nggak beres di sini.
Sari menoleh. Heru berdiri di depan warungnya dengan ekspresi serius. Gue ngerasa ada yang salah sama bakso lu. Lanjutnya, Sari tertawa kecil. Bang Heru, jangan bercanda. Bakso gue ini udah biasa dari dulu, nggak ada yang aneh. Jangan bohong, Sar. Gue dengar cerita orang-orang. Ada pelanggan yang mulai sakit setelah makan di sini, nggak cuma Bang Darman. Heru menatapnya tajam. Gue juga lihat ibu tua itu selalu ngawasin lu. Siapa dia? Kenapa dia bilang lu bukan orang biasa? Sari menelan ludah. Situasi ini makin buruk. Kalau lu ngerasa curiga, Bang, nggak usah makan di sini lagi, ujar Sari, suaranya lebih dingin dari biasanya. Heru tak langsung menjawab, tapi tatapannya tak berubah. Hati-hati, Sari. Rahasia nggak akan bisa disembunyikan selamanya. Setelah mengatakan itu, Heru pergi, meninggalkan Sari yang berdiri kaku di tempatnya. Sari mengepalkan tangan. Suara-suara di kepalanya semakin kuat. Ia tahu waktunya hampir habis. Jika ia tak segera memenuhi perjanjiannya, konsekuensinya bisa lebih buruk dari sekadar kehilangan pelanggan. Malam itu, Sari membuat keputusan. Ia harus mencari korban berikutnya, dan kali ini ia harus lebih berhati-hati. Sari mulai merasa ada sesuatu yang berubah. Setiap malam, suara-suara aneh semakin sering terdengar di sekitar warungnya. Kadang seperti bisikan samar, kadang seperti suara gemeretak tulang yang mengiris udara. Ia tahu ini adalah peringatan. Daging itu lapar, dan ia harus segera mencari tumbal baru. Malam itu, hujan turun rintik-rintik, pelanggan yang datang lebih sedikit dari biasanya. Hanya ada beberapa lelaki hidung belang yang mampir sebelum kembali ke gang sempit di belakang warung. Sari melirik jam dinding butut yang tergantung di tiang gerobaknya. Hampir tengah malam. Tiba-tiba, sosok wanita tua yang selama ini mengawasinya muncul di seberang jalan. Kali ini, ia tidak hanya berdiri diam. Perlahan, ia melangkah mendekat, tatapan matanya tajam menembus pandangan Sari. Sudah waktunya, Sari. Suara wanita itu berat dan serak. Kau tahu apa yang harus kau lakukan? Sari menelan ludah. Aku tahu, jawabnya lirih. Wanita tua itu mendengus. Jangan sampai kau menunggu lebih lama lagi, akibatnya bisa fatal. Sari mengangguk pelan. Wanita tua itu pun berlalu, meninggalkan hawa dingin yang merayap di tengkuknya. Ia menggigit bibir, menahan ketakutan yang mulai menjalar. Perjanjian itu bukan sesuatu yang bisa ditawar. Saat warung hampir tutup, seorang pria mabuk datang, jalannya oleng. Bajunya kumal dan wajahnya merah padam akibat alkohol. Bakso, satu yang paling enak. Ucapnya terbata-bata. Sari menatapnya. Ini kesempatan, pria ini sendirian, tak ada yang peduli jika ia menghilang. Dengan senyum tipis, ia mulai menyiapkan mangkuk bakso. Saat ia memasukkan adonan bakso ke dalam kuah panas, sesuatu terjadi. Uap yang naik dari panci berubah warna. Dari putih biasa menjadi merah kehitaman, mengeluarkan aroma yang tidak seperti biasanya. Seperti bau daging busuk yang terbakar, Sari terbelalak, tangannya gemetar saat mengambil mangkuk. "Makanlah, Bang," katanya dengan suara yang lebih pelan dari biasanya. Pria itu menyantap bakso dengan rakus, tanpa menyadari sesuatu yang salah. Namun, baru setengah mangkuk, wajahnya mendadak pucat. Matanya membelalak. Apa ini?" katanya sambil terbatuk. Ia merogoh mulutnya, menarik sesuatu dari dalam sana. Seutas rambut panjang berwarna hitam pekat, bercampur dengan darah kental yang meleleh dari bibirnya. Sari mundur selangkah. Ini tidak seperti biasanya. Pria itu muntah hebat. Darah segar bercampur dengan gumpalan daging yang tidak utuh. Ia terhuyung, lalu jatuh ke tanah, tubuhnya kejang-kejang. Sari memandangnya dengan ngeri. Ini bukan efek biasa dari bakso yang diberi tumbal. Ada sesuatu yang salah. Dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki. Sari tersadar ia harus segera bertindak sebelum ada yang melihat. Dengan cepat, ia menyeret tubuh pria itu ke gang belakang. Hujan yang semakin deras membantu menyamarkan jejak darah yang menetes.
Saat ia kembali ke warung, gerobaknya tampak berbeda. Panci kuah bakso itu mendidih lebih keras dari sebelumnya. Seakan-akan ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Sari meraih sutil dengan tangan gemetar, mengaduk pelan. Dari dasar panci, muncul potongan daging yang tidak ia masukkan sebelumnya. Daging yang masih segar, bercampur dengan urat-urat hitam. Jantung Sari berdegup kencang. Ia tahu ini bukan daging biasa, ini bukan hanya tumbal pesugihan, ada kekuatan lain yang mulai mengambil kendali. Dan ia tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Sari tak bisa tidur malam itu. Pikirannya penuh dengan kejadian aneh di warungnya. Rambut hitam panjang dalam mulut pelanggan, uap kuah yang berubah warna, dan potongan daging asing dalam panci. Semuanya tak masuk akal. Ia duduk di sudut kamarnya yang sempit, mengunyah bibir bawahnya dengan gelisah. Hujan sudah reda, menyisakan udara lembab dan aroma tanah basah. Matanya menatap lurus ke pintu warung yang masih sedikit terbuka. Ia ingin percaya bahwa semua ini hanya kebetulan. Tapi suara gemeretak yang terdengar dari dalam panci membuat bulu kuduknya meremang. "Aku harus cari tahu," gumamnya pelan. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati gerobaknya. Tangannya gemetar saat membuka tutup panci bakso. Uap panas menyergap wajahnya, dan matanya langsung terpaku pada sesuatu yang mengapung di permukaan kuah. Bukan hanya potongan daging biasa. Ada sesuatu yang menyerupai jari manusia dengan kuku panjang dan berwarna pucat. Sari membekap mulutnya, menahan jeritan yang nyaris lolos. Ia terhuyung ke belakang, hampir saja jatuh. "Ini bukan daging sapi," bisiknya dengan suara bergetar. Sari tahu ia sudah melampaui batas. Pesugihan ini seharusnya hanya meminta tumbal yang ia pilih sendiri. Tapi sekarang ada sesuatu yang mengambil alih. Sesuatu yang lebih mengerikan. Pagi harinya, warung bakso Sari tetap buka seperti biasa. Namun, ada yang berbeda. Sari merasa diperhatikan. Setiap pelanggan yang datang menatapnya dengan pandangan aneh. Seakan-akan mereka tahu sesuatu yang ia tidak tahu. Saat ia sedang sibuk meracik bakso, seorang lelaki tua dengan wajah penuh keriput dan mata tajam duduk di bangku kayu di depan warungnya. Pakaiannya lusuh, tapi ada sesuatu dalam caranya memandang Sari yang membuatnya merasa terpojok. "Kau sadar kan apa yang sedang kau hadapi?" Suara lelaki itu berat, nyaris seperti gumaman. Sari menghentikan gerakannya, tangannya mencengkeram erat sendok sayur. "Maksud Bapak?" Lelaki itu menyeringai tipis. "Dulu ada orang lain yang juga seperti kau. Wanita muda, cantik, punya warung makan kecil. Pesugihannya hampir sama." Ia berhenti sebentar, seakan membiarkan kata-katanya meresap. Tapi pada akhirnya, dia bukan lagi yang memilih tumbalnya. Sesuatu yang lebih besar mengambil kendali. Jantung Sari berdetak lebih cepat. Apa yang terjadi padanya? Lelaki tua itu menyeringai lebih lebar, memperlihatkan giginya yang kuning dan jarang-jarang. Warungnya meledak terbakar, dan yang ditemukan dalam puing-puingnya bukan hanya tulang belulangnya sendiri. Sari menelan ludah, tangannya mulai berkeringat. Ia ingin bertanya lebih banyak, tapi lelaki itu sudah berdiri. "Hati-hati nak, saat kau memberi makan iblis, kau tak akan bisa menghentikannya saat ia lapar lebih dari yang kau bisa beri." Tanpa menunggu balasan, lelaki itu berjalan pergi, meninggalkan Sari dengan perasaan campur aduk. Malamnya, Sari duduk termenung di depan gerobaknya yang sudah ia tutup. Kata-kata lelaki tua tadi terus terngiang di kepalanya. Ia tahu perjanjian ini berbahaya, tapi ia tak pernah mengira jika iblis yang ia layani bisa menjadi tak terkendali. Lalu ia mendengar suara. Suara gemeretak tulang yang semakin nyaring, diiringi bisikan yang datang dari arah panci. Dengan tangan gemetar, ia berdiri dan mengintip ke dalamnya. Sari menahan napas. Kuahnya bukan hanya mendidih. Ada sesuatu yang bergerak di dalamnya.
Sesosok bayangan hitam samar yang seolah tengah mengaduk dirinya sendiri. Aku lapar. Bisikan itu terdengar jelas di kepalanya. Sari menjerit, jatuh terduduk di tanah. Panci itu berguncang seakan sesuatu di dalamnya berusaha keluar. Ia merangkak mundur, napasnya tersengal. Ia harus mengambil keputusan. Jika ia tak segera memberikan tumbal baru, entah apa yang akan terjadi. Tapi siapa yang akan ia korbankan kali ini? Sari duduk terpaku di lantai, napasnya tersengal. Panci di hadapannya masih bergetar, seolah ada sesuatu yang ingin keluar. Bisikan, "Aku lapar," terus menggema di kepalanya, membuatnya semakin takut. "Aku harus menghentikan ini," gumamnya. Dengan tangan gemetar, ia meraih panci dan menyeretnya keluar warung. Ia berniat membuang seluruh isinya ke selokan, berharap bisa menghentikan kutukan yang kini menghantuinya. Namun, saat ia hendak menuangkan kuah mendidih itu, aroma anyir yang tajam menyergap hidungnya. Tangannya terhenti. Di dalam panci, kuah bakso berubah pekat, hampir hitam, dan ada sesuatu yang mengambang di dalamnya. Bukan hanya potongan daging, tetapi sosok wajah manusia yang pucat, matanya kosong, bibirnya menganga seolah ingin berteriak. Sari terhuyung mundur, jantungnya berdegup kencang. Tangannya mencengkeram pegangan panci lebih erat. "Ini tidak nyata, ini cuman halusinasi," katanya pada dirinya sendiri. Tapi suara gemeretak tulang dari dalam panci membuatnya tahu bahwa ini bukan hanya mimpi buruk. Pikiran lelaki tua tadi kembali terngiang. Saat kau memberi makan iblis, kau tak akan bisa menghentikannya saat ia lapar lebih dari yang kau bisa beri. Sari menggigit bibirnya. Ia harus bertindak sekarang. Dengan cepat, ia menyeret pancinya ke halaman belakang. Di sana ada sumur tua yang sudah lama tak digunakan. Ia tahu ini satu-satunya cara untuk menyingkirkan kuah terkutuk itu. Dengan sekuat tenaga, ia mengangkat panci dan menuangkan isinya ke dalam sumur. Kuah hitam pekat itu jatuh dengan suara gemuruh. Namun, sebelum semuanya benar-benar hilang, suara jeritan menggema dari dalam sumur. Jeritan panjang yang menyayat telinga. Sari menutup telinganya, tubuhnya bergetar hebat. Tiba-tiba, sumur itu bergetar. Tanah di sekitarnya merekah, dan dari dalam kegelapan, sepasang tangan kurus dengan kuku panjang muncul, mencengkeram bibir sumur. Sari mundur dengan napas tersengal, matanya membulat ketakutan. Makhluk itu mulai naik. Wajahnya hitam legam dengan mata merah menyala. "Kau pikir bisa menghentikanku?" Suaranya berat, bergema di kepala Sari. "Kau sudah berjanji, kau harus memberi lebih banyak." Sari menggeleng panik. "Aku tidak akan melakukannya lagi. Aku tidak butuh pesugihan ini." Makhluk itu tertawa serak. "Tapi aku butuh kau. Aku lapar, dan kau masih milikku." Sari merasakan tubuhnya membeku. Ia tahu makhluk ini tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Dengan sisa keberaniannya, ia berbalik dan berlari masuk ke warung. Ia mencari sesuatu, apa saja yang bisa digunakannya untuk melawan. Pisau dapur, itu satu-satunya senjata yang ia miliki. Tangannya meraih pisau tajam di meja. Saat ia berbalik, makhluk itu sudah ada di pintu, menatapnya dengan senyum mengerikan. "Kau tak bisa lari." Tanpa berpikir panjang, Sari mengayunkan pisau ke arah makhluk itu. Namun, sebelum pisaunya menyentuh, bayangan hitam itu lenyap seketika, menyelinap ke dalam tubuhnya seperti asap pekat. Sari terjatuh, tubuhnya terasa dingin. Ia merasakan sesuatu bergerak di dalam dirinya. Bisikan itu kini bukan hanya di luar, tapi ada di dalam kepalanya. "Aku lapar, aku lapar." Sari menjerit, meronta sekuat tenaga. Tapi ia tahu ini bukan lagi pertarungan yang bisa ia menangkan dengan pisau atau keberanian. Ia telah membuka pintu yang seharusnya tak pernah dibuka. Dan kini makhluk itu sudah ada di dalam dirinya. Sari menangis. Ia mencoba melawan. Tapi dalam lubuk hatinya ia tahu. Ia tak lagi sendiri. Ia tak lagi menjadi Sari yang dulu. Sari terduduk di lantai warung, tubuhnya gemetar hebat.
Keringat dingin mengalir di pelipisnya, sementara suara berbisik itu terus berputar di kepalanya. "Aku lapar, aku lapar." Tangannya mencengkeram rambutnya sendiri, berusaha menyingkirkan suara yang kini terasa semakin nyata. Ia memaksa dirinya berdiri, menyeret langkah ke dapur, mencari sesuatu yang bisa membantunya melawan makhluk yang kini bersarang dalam tubuhnya. Saat matanya menatap pisau dapur yang tadi ia gunakan, bayangan hitam menyelimuti ruangannya. Ia memejamkan mata sejenak, berharap semua ini hanya halusinasi. Tapi begitu ia membukanya lagi, refleksi di kaca lemari dapur membuatnya nyaris menjerit. Di dalam pantulan kaca, bukan wajahnya yang terlihat, itu adalah sosok lain. Mata merah menyala, kulit hitam legam, dan bibirnya menganga dengan deretan gigi tajam. Sosok itu menatapnya, tersenyum lebar seolah mengejek. "Kau milikku sekarang." Sari terhuyung mundur, lututnya lemas. Ia memalingkan wajah dari kaca, tapi sosok itu tetap ada. Ia bisa merasakannya di dalam tubuhnya, menggerogoti dirinya sedikit demi sedikit. Pintu warung tiba-tiba berderit terbuka. Angin malam masuk, membawa aroma anyir yang semakin menyengat. Sari menoleh, dan di ambang pintu, sosok lelaki tua yang dulu memperingatkannya berdiri dengan wajah tegang. "Sudah terlambat," gumam lelaki itu. "Kau sudah menjadi bagiannya." Sari menggeleng panik. "Tidak, aku bisa menghentikan ini. Aku harus bisa." Lelaki tua itu melangkah masuk, matanya menatap tajam ke arahnya. "Tak ada yang bisa menghentikan perjanjian yang telah kau buat, tapi ada satu cara." Sari menahan napas, menunggu kelanjutannya. "Kau harus memberi tumbal terakhir, tapi bukan orang lain." Lelaki tua itu mendekat, suaranya semakin pelan. "Kau harus menyerahkan dirimu sendiri." Jantung Sari berdegup kencang. Ia mundur beberapa langkah, matanya membelalak ngeri. "Tidak, tidak, aku tidak bisa. Aku masih ingin hidup." Lelaki tua itu menghela napas panjang. "Maka makhluk itu akan menguasai sepenuhnya, dan setelah kau tak bisa lagi mengendalikan dirimu, kau akan terus memberi makan iblis itu dengan lebih banyak nyawa." Sari menunduk, pikirannya berkecamuk. Jika ia tetap hidup, ia akan menjadi alat bagi makhluk itu. Tapi jika ia menyerahkan dirinya, segalanya akan berakhir. Tiba-tiba, tubuhnya kembali bergetar hebat. Sesuatu di dalam dirinya bergerak, seolah ingin keluar. Sari menjerit, kedua tangannya mencakar lantai, napasnya memburu. Lelaki tua itu mundur selangkah, menatapnya dengan wajah penuh belas kasihan. Dari mulut Sari, suara tawa mengerikan terdengar. Suara yang bukan miliknya. Matanya berubah hitam legam, tubuhnya kejang-kejang di lantai. Suara itu bergema di ruangan sempit warung bakso itu. "Aku lapar, dan aku tak akan berhenti." Lelaki tua itu menundukkan kepala, lalu berbalik pergi. Ia tahu, tak ada lagi yang bisa dilakukan. Sari tak lagi menjadi Sari. Ia kini adalah sesuatu yang lain. Sari terbangun dengan tubuh yang terasa lebih ringan, tetapi pikirannya kacau. Ia tak lagi merasa seperti dirinya sendiri. Pandangannya buram sesaat, sebelum kembali fokus pada bayangan gelap yang mengelilinginya. Di dapur warung yang remang, sosok itu masih ada. Sosok dengan mata merah menyala yang kini terasa semakin dekat dengannya. Sari tahu bahwa ia kehilangan sebagian besar kendali atas tubuhnya. Namun, jauh di dalam hatinya, ia masih ingin melawan. Suara itu kembali bergema di kepalanya. "Aku lapar, Sari. Beri aku lebih banyak." Sari menggigit bibirnya, mencoba menahan gejolak dalam tubuhnya. Tangannya gemetar hebat saat ia meraih pisau dapur yang tergeletak di atas meja. Jika ini satu-satunya cara untuk menghentikan semuanya, maka ia harus melakukannya. Namun, sebelum ia sempat mengarahkan pisau ke dirinya sendiri, tangan kanannya berhenti bergerak. Tidak, lebih tepatnya, seseorang menghentikannya. Bukan tangan manusia biasa, tetapi tangan hitam pekat yang muncul dari dalam bayangannya sendiri.
Jangan bodoh, suara itu berbisik. Kau sudah menjadi bagianku. Jika kau mati, maka aku akan tetap hidup. Lebih kuat, lebih ganas. Kau tak bisa lari dariku. Sari terengah-engah, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia merontak, mencoba melepaskan cengkeraman itu, tetapi sia-sia. Sosok hitam itu semakin nyata, semakin kuat, semakin melebur dalam dirinya. Tiba-tiba, pintu warung kembali berderit. Kali ini lebih keras dari sebelumnya. Sari menoleh dan melihat lelaki tua itu berdiri di sana lagi. Tatapan matanya lebih tajam, seperti sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Sari, kau masih punya pilihan, katanya. Suaranya terdengar tegas namun lirih. Sari berusaha bicara, tapi suara dari dalam dirinya mendahuluinya. Dia tak punya pilihan, dia milikku sekarang. Lelaki tua itu menggeleng. Setiap perjanjian selalu ada celahnya. Kau masih bisa mengakhirinya, Sari. Tapi kau harus bertindak cepat sebelum kau benar-benar lenyap. Sari ingin percaya, tapi tubuhnya sudah bukan miliknya sepenuhnya. Ia merasakan dorongan aneh, keinginan untuk mengambil pisau dan menyayat sesuatu atau seseorang. Seketika, lelaki tua itu mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebuah kantong kecil berisi bubuk berwarna keemasan. Ia menggenggamnya erat sebelum melemparkannya ke arah Sari. Begitu bubuk itu mengenai tubuhnya, rasa panas luar biasa membakar dari dalam. Sari menjerit, sosok hitam dalam dirinya juga menjerit. Suaranya melengking tak manusiawi. Tidak, tidak. Bayangan hitam itu mulai mengendur, perlahan tercerai-berai seperti kabut yang tertiup angin. Sari jatuh terduduk, napasnya tersengal-sengal. Namun, ia tahu ini belum berakhir. Lelaki tua itu mendekat, matanya menatap penuh harap. Sari, kau harus memilih. Kau ingin tetap hidup sebagai dirimu sendiri atau menjadi budak makhluk itu selamanya? Air mata menggenang di mata Sari. Ia tidak ingin kehilangan dirinya sendiri. Dengan sisa tenaga yang ia punya, ia menatap bayangan hitam yang masih tersisa dan berbisik, "Aku memilih untuk bebas." Sekejap, ruangan menjanda menjadi gelap. Angin bertiup kencang, memporak-porandakan semua benda di dalam warung. Jeritan iblis itu terdengar menggema, sebelum akhirnya lenyap dalam kegelapan. Ketika semuanya reda, Sari membuka matanya perlahan. Ia masih hidup, tangannya masih ada. Dan yang paling penting, ia masih dirinya sendiri. Lelaki tua itu menghela napas lega. Kau beruntung, tidak banyak yang bisa kembali setelah sejauh ini. Sari menunduk, menyadari betapa tipisnya batas antara hidup dan kematian. Tapi ia tahu satu hal, ini belum benar-benar selesai. Masih ada harga yang harus dibayar. Sari duduk di lantai warungnya yang berantakan. Napasnya masih tersengal, tubuhnya terasa seperti baru saja lepas dari lilitan maut. Lelaki tua itu berdiri di dekatnya, memandangnya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Aku benar-benar bebas, suara Sari parau, matanya menatap kosong ke depan. Lelaki tua itu menghela napas, lalu berjongkok di hadapannya. Untuk sementara, tapi kau belum sepenuhnya selamat. Sari menggertakkan giginya. Apa maksudmu? Aku sudah menolak makhluk itu. Aku memilih untuk hidup. Lelaki tua itu meraih kantong kecilnya lagi dan mengeluarkan sisa bubuk keemasan. Ia menaburkannya ke lantai di sekeliling Sari. Ini hanya menahan bayangannya, tidak menghilangkannya. Sari menatap tangannya sendiri, memastikan dirinya masih nyata. Tapi ada sesuatu yang aneh. Kulitnya yang dulu selalu terasa hangat kini mulai dingin, seperti perlahan kehilangan kehidupan. Apa yang terjadi padaku? Tanyanya panik. Lelaki tua itu diam sejenak. Kau sudah terikat dengan makhluk itu terlalu lama. Tubuhmu masih dalam pengaruhnya. Jika kau tidak melakukan sesuatu, kau akan perlahan menghilang. Sari menggeleng keras. Tidak. Aku tidak mau kembali ke dalam kegelapan itu. Katakan apa yang harus kulakukan.
Lelaki tua itu berdiri dan berjalan ke dapur. Ia membuka lemari tua yang sudah reyot dan mengeluarkan sebuah kendi tanah liat berukiran simbol aneh. "Minumlah ini akan membantumu sementara." Sari meraih kendi itu tanpa berpikir panjang. Ia membuka tutupnya dan meneguk cairan pahit yang terasa seperti tanah basah. Seketika, tubuhnya bergetar. Dingin yang tadi menyelimutinya mulai mereda, tapi ada sesuatu yang mengganjal di dalam dirinya. Ia menatap lelaki tua itu curiga. "Apa yang baru saja kau berikan padaku?" Lelaki tua itu tak langsung menjawab. Ia hanya menatapnya dalam-dalam sebelum akhirnya berkata, "Sebuah perpanjangan waktu. Tapi itu hanya sementara, Sari. Kau harus segera mencari cara untuk benar-benar membebaskan dirimu." Sari merasakan tubuhnya sedikit lebih hangat. Pikirannya lebih jernih, tapi firasatnya berkata, ini belum selesai. Lelaki tua itu berjalan menuju pintu. "Aku akan kembali. Kau harus tetap waspada. Jangan biarkan warung ini kosong terlalu lama. Makhluk itu masih menginginkanmu." Sari mengangguk, meski pikirannya penuh tanda tanya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal yang pasti, ini belum benar-benar selesai. Ketika lelaki tua itu pergi, warung kembali sunyi. Sari menatap meja, melihat pisau dapurnya masih tergeletak di sana. Ia merasakan ketakutan merayap kembali ke dalam dirinya. Lalu, suara samar kembali berbisik dari sudut ruangan. "Kau pikir ini sudah berakhir, Sari? Kita masih punya urusan yang belum selesai." Sari merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh perlahan, dan di bayangan temaram warungnya, sesuatu bergerak. Ia belum benar-benar bebas. Sari berdiri terpaku di tengah warungnya yang dingin. Suara bisikan itu terus berulang di kepalanya, semakin lama semakin jelas. Bayangan di sudut ruangan perlahan mengambil bentuk, sosok hitam dengan mata merah menyala menatapnya. "Kau pikir bisa lari dariku?" Suara itu bergaung, bergema di seluruh ruangan. Sari mundur beberapa langkah, jantungnya berdegup kencang. "Aku sudah menolakmu. Aku tidak mau lagi terikat." Makhluk itu menyeringai. "Kau tidak bisa menolak sesuatu yang sudah menjadi bagian dari dirimu sendiri. Kau adalah aku, dan aku adalah kau." Tiba-tiba, tubuh Sari kembali terasa dingin. Kulitnya memucat, nadinya berdenyut lemah. Ia menatap tangannya yang perlahan berubah menjadi transparan. "Tidak, aku tidak boleh menghilang." Pintu warung mendadak terbuka dengan keras. Lelaki tua itu kembali, kali ini dengan membawa sebuah benda yang ditutupi kain hitam. "Sari, cepat, pegang ini." Ia melemparkan benda itu ke arah Sari. Sari menangkapnya dengan gemetar dan segera menarik kain penutupnya. Sebuah cermin kecil, penuh dengan ukiran aneh. Saat ia menatap bayangannya di sana, sesuatu yang mengerikan terjadi. Wajahnya sendiri di dalam cermin tampak mengerikan. Mata cekung dan kulit membusuk. "Apa ini?" Sari berteriak ketakutan. Lelaki tua itu mendekat. "Itulah dirimu yang sesungguhnya, Sari. Semua yang kau lakukan, semua nyawa yang kau ambil, telah mengubahmu. Kau bukan lagi manusia sepenuhnya." Sari menatap cermin itu dengan panik, air matanya mengalir deras. "Tidak. Aku tidak mau seperti ini. Aku hanya ingin hidup." Makhluk itu tertawa, suaranya menggema di seluruh ruangan. "Kalau kau ingin hidup, maka berikan aku yang lain. Kau hanya bisa bertahan jika ada penggantimu." Sari tersentak. Ia menoleh ke arah lelaki tua itu. Tidak. Lelaki tua itu mundur, seakan tahu apa yang ada dalam pikiran Sari. Sari menggenggam cermin itu erat. Ia tidak bisa mati. Ia tidak mau mati. Dalam sekejap, ia melangkah maju dan menghantamkan cermin itu ke kepala lelaki tua itu. Pria itu terhuyung, darah mengalir dari dahinya. Sari tidak berhenti. Ia terus menghantamnya berulang kali sampai tubuh lelaki tua itu terkapar tak bergerak. Suara tawa menggelegar di ruangan.
Makhluk itu mendekat, mencium aroma darah segar. Bagus, Sari. Kau sudah memilih. Sari menatap tangannya yang berlumuran darah. Tubuhnya perlahan menghangat kembali, kulitnya kembali seperti semula. Ia menghela napas panjang, menyadari bahwa ia tidak pernah bisa benar-benar lepas. Warungnya kembali tenang. Suara bisikan menghilang, dan bayangan itu lenyap. Sari duduk di lantai, menatap jasad lelaki tua di depannya. Ia tidak merasa sedih, tidak merasa bersalah. Di luar, aroma bakso menguar dari dapurnya. Warung ini masih harus tetap buka. Masih banyak pelanggan yang harus ia layani, dengan daging yang baru,